Untuk memiliki pohon sirsak seperti ini agar cepat berbuah, itu sangat mudah banget. Jadi nggak harus menanam dengan cara mencangkok ya. Seperti ini tuh aku tanam dari biji, dan bentuk biji sirsak itu seperti ini. Ini langsung aja aku mau berbagi tutorial bagaimana caraku menanam pohon sirsak ini sehingga cepat berbuah kayak gini. Mengingat juga kalau mencangkok di musim kemarau seperti ini kan harus kita menyirami ya. Kalau nggak disirami maka akan terjadi satu kekeringan sehingga cangkokan itu mati. Nah, di kala musim seperti ini lebih baik kita menanam menggunakan biji, teman-teman. Karena tanaman sirsak nanti mau kita taruh ke tanah ya, bukan ditanam di polybag ya. Jadi ditanam di halaman, maka biji yang sudah kita perkirakan berkualitas dengan ciri-ciri mengkilat seperti ini itu langsung saja kita tanamkan gitu. Tanahnya bebas, mau pakai pupuk mau nggak pakai pupuk untuk sementara waktu di dalam polybag seperti ini ya. Apa alasannya aku pergunakan polybag kecil? Itu supaya nanti ketika sudah tumbuh kita mudah gitu untuk memindahkannya. Jadi sudah tinggal langsung aja merobek polybag ini ya. Kita tinggal masukkan ke lubang media tanam. Ketika sudah tumbuh seperti ini sudah siap ya dengan batang yang menurutku cukup kuat ya. Cukup kuat untuk dipindahkan. Apa alasannya cukup kuat? Aku bilang kita menganalisa dengan panasnya paparan matahari yang akan mengenai pohon sirsak ini ya. Jadi kita perkirakan pohon tersebut tidak akan layu walaupun terkena panasnya matahari gitu. Itu artinya dengan ciri-ciri yang sudah seperti ini itu batangnya sudah kuat, udah siap kita taruh di media tanamnya. Oke, langsung aja nih. Nah, kita harus sediakan lubang kurang lebih sekitar 30 cm atau 30-40 cm juga boleh. Sebab media tanam berukuran sekian. Jadi ini kurang lebih sekitar 7 cm lah ya. Tujuannya apa kita harus lubangin supaya nanti pertumbuhan akar ini tuh mudah berkembang gitu. Fokus di tanaman kita. Kita yang paling penting proses pemindahannya itu dilakukan ketika sore hari ya. Jadi tidak panas begini ya. Kita uruk secukupnya. Alasan kita lubangin tanah tersebut itu karena mengingat kalau seperti ini kan otomatis kita uruk kan tanahnya akan gembur, sehingga proses untuk pertumbuhan akar di sekelilingnya itu akan mudah sekali gitu ya. Dan usahakan nih ketika kita sudah menguruk seperti ini, tempat di sekelilingnya ini harus lebih tinggi daripada ini. Alasannya kenapa? Agar nanti ketika kita adakan penyiraman, air itu dapat menggenangi di sekitar batang pohon tersebut. Lakukan perpindahan bibit ini di pagi atau di sore hari ya. Jangan di siang hari bolong seperti aku seperti ini. Soalnya nanti untuk meminimalisir tingkat kelayuan pohon sirsak ini. Kemudian langsung kita sirami, boleh menggunakan gayung yang diangkut dengan ember atau apapun itu. Nah seperti ini kan otomatis kan air akan menggenang di sini, dia nggak akan lari kemana-mana, sehingga tanah di sekitarnya itu dia akan selalu gembur, memungkinkan akan lebih mudah untuk proses pertumbuhan akar. Perhatikan selalu tingkat kelembapan tanah, apalagi pada musim kemarau seperti ini. Walaupun tanaman sirsak itu mudah sekali untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekelilingnya, sebab pohon sirsak itu tahan sekali dengan yang namanya kekeringan maupun dia ini ya, dengan kelembapan yang agak lebih gitu, dia
itu mudah beradaptasi. Tapi demi pohon tersebut agar cepat berbuah, maka kita harus ada perawatan secara maksimal. Nah, seperti ini nih, nggak perlu juga diadakan pemupukan karena pohon sirsak ini cukup subur asal media tanah mempunyai kelembapan yang cukup dan tekstur tanah yang memadai gembur ya. Ini tuh aku sudah manen 2 kali, usianya ini sudah 2 tahun. Jadi ketika aku menanam dari biji berusia 1 tahun ya lebih 2 bulanan lah, itu sudah berbuah. Karena tanaman sirsak itu dapat tumbuh subur dan mempunyai batang yang sangat besar, itu jika sobat semua ingin menanam, tanamlah pada tempat yang aman. Jadi kita pastikan aman untuk bangunan ataupun untuk tumbuhan di sekelilingnya ya. Dan jangan lupa setelah tanaman sirsak subur kurang lebih berusia 8 bulan, lakukan penyayatan seperti ini nih teman-teman. Ini tuh untuk memancing pohon agar cepat berbuah. Ini adalah bukti di mana aku merawat tanamanku ini sedari dulu memang sudah sering aku lukai. Ini termasuk aku melukai masih agak baru ya. Cara melukainya itu cukup mudah banget, cuma seperti ini aja. Jadi kita itu hanya ingin mengeluarkan getah-getah yang ada pada pohon sirsak ini gitu. Dan pohon sirsak ini tuh sudah aku memanen sebanyak 2 kali. Usianya tuh ini tuh sudah 2 tahun ya. Ya kurang lebih sekitar aku panen 30 kilo lah ya. Nah, kalimat sepele ataupun kalimat sederhana yang aku sampaikan tadi hendaknya tidak abaikan, sebab ini adalah salah satu pohon sirsaku yang sudah 4 kali tumbang karena diterpa oleh angin, sehingga makanya aku kasih semen di sekelilingnya ya. Coba bayangkan jika tanaman ini roboh sudah dalam posisi sangat besar, itu otomatis dapat merusak bangunan ataupun tanaman yang ada di sekelilingnya. Itu betapa pentingnya kita harus memperhatikan tekstur tanah yang ada di bawahnya. Karena kebetulan ini letaknya ada di pinggir sawah, jadi terpaan anginnya itu besar banget dan tekstur tanahnya tidak memadai ya, sehingga terjadi roboh bertubi-tubi. Karena sirsak itu rentan sekali dengan hama penyerang jenis kupu-kupu yang dapat mengundang ulat ataupun belatung, jika sudah berbuah seperti ini nggak ada salahnya jika mau dibungkus sobat semua. Itu untuk keamanan lebih pasti ya. Nggak seperti aku gini, kalau aku kan aku abaikan aja begini karena aku pikir buahnya banyak ini gitu. Dan untuk seluruh tanamanku ini jujur aku tidak menggunakan pupuk apapun ya. Tidak menggunakan pupuk apapun. Ini aku hanya mengandalkan satu media tanam yang memadai, satu ukuran polybag. Kemudian dari tekstur tanah yang aku perkirakan itu gembur sehingga mudah untuk proses pertumbuhan akar. Dan ini alhamdulillah ini bisa tumbuh semuanya dengan subur. Terus kemudian tidak kalah penting juga hal yang terpenting dalam merawat tanaman adalah proses penyiraman ataupun menjaga kelembapan tanah, itu betapa sangat penting. Kan kayak ini nih, seperti pohon bambu kuning ini bonsai ya. Bonsai ini masih aku tutupin, masih dianggap aja ini masih aku ground gitu ya. Sebab aku lebih memfokuskan bagaimana cara ini tunas bambu ini dapat tumbuh dengan subur. Alhamdulillah ini baru kurang lebih sekitar 4 hari aku tanam langsung tumbuh ini. Dan tanahnya juga aku nggak pakai pupuk, nggak pakai sekam, nggak pakai pupuk kandang, nggak pakai apapun ya. Sobat semua bisa saksikan. Yang penting tanahnya gembur dan proses penyiraman yang cukup atau yang memadai, artinya tingkat kelembapan tanah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu ikuti tayangan-tayangan videoku ya. Salam
dari Bagus Channel buat semua sobat di sana ya. Bye bye.